masuk soal nomor 1. Di soal nomor 1 yang diketahui panjang batang sama dengan 140 cm, L1 sama dengan 20 cm sama dengan 0,7 meter, F1 sama dengan 20 Newton. Bernilai positif dikarenakan searah dengan jarum jam. L2 sama dengan 30 cm sama dengan 0,3 meter. F2 sama dengan negatif 10 Newton. Mengapa negatif? Dikarenakan berlawanan dengan arah jarum jam. L3 sama dengan 70 cm sama dengan 0,7 meter. F3 sama dengan 40 Newton. Bernilai positif dikarenakan searah dengan jarum jam. Yang ditanya nilai torsi pada pusat massa. Jadi jawabannya T1 tambah T2 tambah T3. Sigma torsi sama dengan F1 dikali L1 ditambah F2 dikali L2 ditambah F3 dikali L3 sama dengan 20 dikali 0,7 ditambah negatif 10 dikali 0,3 ditambah 40 dikali 0,7 sama dengan 14 kurang 3 tambah 28 sama dengan 39 Nm. Soal nomor 2, gagang penarik pintu selalu dipasang di pinggir jauh dari engsel. Hal ini disebabkan agar gaya dorong atau tarik yang digunakan untuk membuka atau menutup pintu lebih sedikit. Konsep ini berkaitan dengan momen gaya. Momen gaya adalah penyebab berputarnya suatu benda. Dengan rumus, momen gaya sama dengan gaya dikali lengan gaya. Dari rumus tersebut diketahui lengan gaya berbanding terbalik dengan gaya, yang berarti semakin besar lengan gaya atau jarak engsel terhadap pegangan pintu, maka gaya yang digunakan untuk membuka atau menutup pintu akan semakin kecil, yaitu memperkecil gaya yang digunakan. Soal nomor 3 yang diketahui R1 sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter. R2 sama dengan 30 cm sama dengan 0,3 meter. Massa 1 sama dengan 2 kg. Massa 2 sama dengan 3 kg. Yang ditanya momen inersianya.
Jawaban sama dengan M1 R1 pangkat 2 ditambah M2 R2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 0,2 pangkat 2 ditambah 3 dikali 0,3 pangkat 2 sama dengan 0,08 ditambah 0,27. Jadi hasilnya 0,35. Untuk soal nomor 4, diketahui F2 sama dengan 10 Newton, F3 sama dengan 10 Newton, F4 sama dengan 10 Newton. Dan RB sama dengan 2 meter, RC sama dengan 3 meter, dan RD sama dengan 6 meter. Yang ditanya nilai momen gaya terhadap titik A. Jawabannya TA sama dengan F2 dikali AB ditambah negatif F3 dikali AC ditambah F4 dikali AD sama dengan 10 dikali 2 ditambah negatif 10 dikali 3 ditambah 10 dikali 6 sama dengan 20 ditambah negatif 30 ditambah 60 sama dengan 50 Nm. Untuk soal nomor 5, diketahui H sama dengan 5 meter, A sama dengan 50 meter pangkat 2, P0 sama dengan 10 pangkat 5 PA, G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, P sama dengan 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Yang ditanya tekanan dasar kolam atau P total. Untuk menjawabnya yaitu P total sama dengan P0 tambah P hidrostatis sama dengan P0 tambah PGH sama dengan 10 pangkat 5 PA ditambah 10 pangkat 3 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 5 meter sama dengan 10 pangkat 5 PA ditambah 5 dikali 10 pangkat 4 PA sama dengan 10 pangkat 5 PA ditambah 0,5 dikali 10 pangkat 5 PA sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 5 PA. Jadi tekanan total dasar kolam adalah 1,5 dikali 10 pangkat 5 PA. Untuk soal nomor 6, fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase diam atau tidak bergerak. Sifat fluida statis seperti massa jenis, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskasitas. Contohnya yaitu air dalam bak, dongkrak hidrolitik, rem piringan hidrolitik.
Sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang bergerak berupa zat cair dan gas. Sifatnya menempati ruangan dan memiliki gaya dorong. Contohnya yaitu sayap pesawat terbang, pipa venturi, dan bak air yang bocor. Soal nomor 7 diketahui H1 sama dengan 5M, H2 sama dengan 1M, F1 sama dengan 36 km per jam sama dengan 10M per S. P1 sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat 5 PA. A1 banding A2 sama dengan 4 banding 1. P air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya selisih tekanan kedua pipa. Jadi jawabannya P1 tambah 1/2 PV1 pangkat 2 ditambah PGH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 PF2 pangkat 2 ditambah PGH2. P1 dikurang P2 sama dengan 1/2 P buka kurung F2 pangkat 2 dikurang F1 pangkat 2 ditambah PG buka kurung H2 dikurang H1 tutup kurung. P1 kurang P2 sama dengan 1/2 dikali 1000 dikali 40 pangkat 2 dikurang 10 pangkat 2 ditambah 1000 dikali 10 dikali 1 kurang 5. P1 kurang P2 sama dengan 500 dikali 1500 dikurang 40.000. P1 kurang P2 sama dengan 750.000 dikurang 40.000. P1 dikurang P2 sama dengan 710.000. P1 dikurang P2 sama dengan 7,1 dikali 10 pangkat 5 PA. Jadi selisih tekanan kedua pipa adalah 7,1 dikali 10 pangkat 5 PA. Untuk soal nomor 8, berdasarkan asas Bernoulli, semakin besar kecepatan fluida, tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida, tekanan yang dihasilkan semakin besar. Jadi, saat kita di samping rel kereta, saat kereta datang dengan kecepatan tinggi, maka tekanan sekitar daerah kereta lebih kecil dari tempat kita berdiri. Karena udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, maka tubuh kita akan terasa tertarik menuju ke rel. Soal nomor 9, seperti yang kita ketahui bahwa rumus Bernoulli diturunkan dari rumus energi kinetik dan energi potensial. Penurunan rumus Bernoulli tersebut yaitu P1 tambah EM1 sama dengan
P2 tambah EM2. P1 tambah EK1 tambah EP1 sama dengan P2 tambah EK2 tambah EP2. P1 tambah 1/2 MP 1 pangkat 2 tambah MGH1 sama dengan P2 tambah 1/2 MV2 pangkat 2 tambah MGH2. P1 tambah 1/2 Pi1 PV1 pangkat 2 tambah PVGH1 sama dengan P2 tambah 1/2 PVV2 pangkat 2 tambah PVG1. Yang di sini V-nya sama-sama dicoret, jadi P1 tambah 1/2 PV1 pangkat 2 tambah PGH1 sama dengan P2 tambah 1/2 PV2 pangkat 2 tambah PGH2. Soal nomor 10, diketahui alfa sama dengan 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius, L0 sama dengan 100,0 cm. T1 sama dengan 30 derajat Celcius, L1 sama dengan 100,1 cm. Pertanyaannya, berapakah suhu akhir dari batang baja? Untuk menjawabnya, batang baja mengalami pemuaian panjang, sehingga delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. L1 dikurang L0 sama dengan L0 dikali alfa dikali T2 kurang T1. 100,1 dikurang 100,0 sama dengan 100 dikali 10 pangkat negatif 5 dikali T2 dikurang 30. 0,1 sama dengan 10 pangkat negatif 3 T2 dikurang 0,03. 10 pangkat negatif 3 T2 sama dengan 0,13. T2 sama dengan 130 derajat Celcius. Jadi suhu batang baja tersebut adalah 130 derajat Celcius. Sifat-sifat gas ideal yaitu 1. Gas terdiri dari partikel-partikel gas yang sangat banyak dan tidak ada gaya tarik-menarik atau saling berinteraksi antar partikel. Yang kedua, partikel gas bergerak dalam lintasan lurus dengan kelajuan tetap dengan gerakan acak. Yang ketiga, semua tumbukan partikel gas bersifat lenting sempurna. Yang keempat, ukuran partikel gas dapat diabaikan. Yang kelima, tidak terdapat gaya antar partikel kecuali jika terjadi tumbukan. Yang keenam, setiap partikel selalu bergerak ke sembarang arah. Yang terakhir, untuk semua partikel gas ideal berlaku hukum Newton tentang gerak.
Hukum Boyle mengatakan hubungan antara tekanan dengan volume pada suhu adalah tetap. Dari pernyataan di atas, syarat terjadinya hukum Boyle yaitu 1. Proses hukum Boyle terjadi pada proses isotermis, yaitu proses yang terjadi pada suhu gas dan selalu tetap. Suhu sama dengan tetap. Yang kedua, bila gas berada dalam keadaan ideal atau gas sempurna, yaitu gas yang terdiri dari satu atau lebih atom-atom dan dianggap identik satu sama lain dan tidak terjadi reaksi kimia. Yang ketiga, setiap molekul tersebut bergerak secara acak, bebas, dan merata, serta memenuhi persamaan gerak Newton pada ruang tertutup. Yang keempat, gerak partikel gas memenuhi dan terdistribusi, dan ukuran partikel diabaikan terhadap ukuran wadah.